kita dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia kepada Profesor Dr. Ari Fahrial Syam, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi hepatologi MMB. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat izinnya lah akhirnya angkat sumpah dokter secara online ini bisa terlaksana seperti yang kita harapkan. Ya, inilah artinya bahwa kita semua punya rencana, tapi Allah Maha Kuasa yang menentukan akhir dari rencana tersebut, begitu ya. Ya, teman-teman sudah bekerja dengan luar biasa mempersiapkan segala sesuatunya, tapi pada akhirnya kita hanya melaksanakan melalui online. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Dr. Liz, yang saat ini juga sedang berjuang bersama dokter-dokter di RSCM, FKW RSCM, juga para PPDS untuk membantu penanganan COVID-19. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para wakil dekan, para manajer, yang juga saya lihat juga beberapa guru besar ya, dan saya lihat juga di sini di YouTube ini ada sekitar tadi kira-kira beberapa menit yang lalu saya lihat ada 759. Jadi ini kegiatan ini memang diliput secara luas. Baik, sebelum saya memulai tentu saya akan beberapa pointers di sini ya. Jadi ini memang angkatan rombongan pertama ya untuk batch pertama ini untuk 2020-2021, dan saya pertama-tama mengucapkan selamat karena rombongan ini yang memang menghasilkan OSCE dan CBT 100% begitu ya Dr. James ya. Ya, jadi saya ucapkan selamat nih karena ini memang Anda langsung berhasil untuk mencapai hal tersebut sebagai Mas Arya. Kemudian juga ini ada 179, dan yang luar biasanya bahwa dari yang lulus ini yang cum laude itu ada 119 orang ya. Jadi luar biasa ya, bahwa dokter-dokter baru, teman sejawat baru ini hebat-hebat. Nah, ini saya sebutkan juga yang IPK tertinggi program kelas reguler Dr. Joko Cahyono Baskoro dengan IPK 3,83. Kemudian program kelas khusus internasional Dr. Ansurullah Abdul Fat IPK 3,77. Jadi selamat nih kepada semuanya ya, baik yang memang menjadi yang terbaik maupun juga yang cum laude dan semua-semuanya. Ya, terus terang saja memang ini adalah situasi yang berat buat kita semua. Ya, saya rasa juga buat profesi kedokteran, di mana bahwa ini adalah masa-masa sulit buat kita, tapi justru disinilah kita bisa lihat bahwa semua orang akan bilang bahwa disinilah dibutuhkan dokter-dokter. Ini adalah masa-masa sulit buat kita semua, bukan saja di Indonesia, saya rasa di seluruh dunia. Dan pada kondisi seperti ini, maka peran dokter diharapkan sekali untuk membantu kondisi masyarakat kita ini. Oleh karena itu saya berharap kepada teman-teman semua. Saya juga sudah menyampaikan kepada Kepala PPSDM agar segera melakukan proses agar dokter-dokter yang lulus kemarin ini dan juga tentu yang sudah angkat sumpah ini bisa segera ikut intensif. Saya rasa dalam kondisi seperti ini, maka dokter intensif memang dibutuhkan ya bagi masyarakat kita. Dan saya juga termasuk, saya bilang dimanapun misalnya daripada ini memang diminta sukarelawan, tapi juga mungkin dokter-dokter baru lulus yang internship ini juga bisa ditempatkan di rumah sakit yang ada. Kita tahu untuk Jakarta sendiri ada rumah sakit darurat, ya, rumah sakit darurat Wisma Atlet. Kemudian saya juga untuk RSCM sendiri rumah Kiara ya, Bu Dirut, dan Kiara ini saya juga
melihat bahwa sudah ada PPDS yang dilibatkan untuk proses relawan tersebut. Kemudian juga rumah sakit Pertamina Jaya itu juga baru dibuat untuk COVID, dan saya rasa kebutuhan mereka terhadap dokter-dokter ini memang sangat dibutuhkan. Oleh karena itulah maka pada kesempatan ini ya saya rasa tadi di Sumpah Dokter kita sudah sebutkan di awal ya bahwa saya barusan juga menyampaikan sumpah saya akan membuktikan hidup saya guna kepentingan kemanusiaan. Jadi disinilah Anda diuji apakah memang Anda ini menjadi dokter ya sesuai cita-cita Anda ingin membantu masyarakat dalam kondisi seperti inilah maka buah pikiran, tenaga Anda dibutuhkan untuk negara dan bangsa ini. Saya rasa, saya berharap teman-teman nanti tentu kalau ada proses di mana memang dibutuhkan tenaga-tenaga Anda, sebaiknya juga Anda bisa ikut mengabdikan diri untuk bangsa dan negara. Di satu sisi saya juga mesti lihat bahwa ketika Anda bekerja, ya berhadapan dengan pasien nantinya, tentu alat pelindung diri ini juga harus menjadi bagian yang harus Anda menjadi perhatian. Saya terima kasih Ibu Dirut RSCM ya, kemudian juga teman-teman di rumah sakit jejaring itu juga memberikan perhatian yang luar biasa untuk tenaga-tenaga medis dengan peralatan alat pelindung diri yang baik. Karena kita tahu bahwa tiap hari ada saja dokter yang meninggal. Ya, kemudian juga ada dokter yang positif, tapi ini bukan berarti kita lemah. Justru di sini kita harus kuat. Kalau kita ingat lagi bagaimana Dr. Cipto Mangunkusumo, ya nama dari rumah sakit kita ini, ketika ada wabah waktu itu, ya wabah pes, tidak ada dokter yang mau datang untuk membantu masyarakat, tapi Dr. Cipto Mangunkusumo datang dengan mempertaruhkan nyawa. Oleh karena itu saya berharap dokter-dokter lulusan baru ini juga bisa berbuat seperti Dr. Cipto Mangunkusumo. Tempat di mana teman-teman semua belajar dan akhirnya bisa mencapai gelar dokter seperti saat ini. Terus terang kepada para orang tua, saya ucapkan selamat, tapi saya sampaikan bahwa pada kondisi seperti ini, anak-anak Anda dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Kita doakan mereka segera bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dan mereka juga tetap selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa untuk tetap bisa membantu masyarakat dalam masa-masa sulit seperti ini. Sekali lagi ini merupakan uji coba buat profesi kita, dan di satu sisi dalam kondisi ini, masyarakat seperti ini, memang profesi dokter, profesi perawat, profesi yang bekerja untuk kepentingan kesehatan ini merupakan profesi-profesi yang diharapkan. Oleh karena itulah mudah-mudahan kita bisa benar-benar memanfaatkan pandemi global ini untuk menunjukkan bahwa disinilah dokter bisa berbuat sebaik-baiknya untuk masyarakat kita semua, khususnya untuk masyarakat Indonesia. Baiklah, teman-teman sekalian, ya kita juga tahu FKUI dari akhir Januari kita sudah menyampaikan kepada masyarakat dengan berbagai macam kegiatan. Ya, kita melakukan media conference, media gathering, ya kita mengingatkan ya jauh-jauh sebelum adanya konfirmasi positif, ya FKUI bekerjasama juga dengan RSCM menyiapkan segala sesuatunya. Saya juga terima kasih ya karena juga bahwa seperti misalnya Departemen Kimia ya langsung ya, turun tangan untuk memproduksi hand sanitizer. Kemudian juga FKUI bekerjasama dengan FTUI membuat movable washer hand yang salah satunya ditaruh di RSCM. Ya, kemudian juga terima kasih beberapa mahasiswa kedokteran juga aktif mengumpulkan dana ya untuk APD dan juga mensupport dokter-dokter dengan berbagai macam APD dan juga support makanan. Saya rasa ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Kami bangga terhadap mahasiswa kedokteran FKUI. Kemudian juga FTUI dengan FKUI juga saat ini sedang membuat ventilator. Kita tahu bahwa angka kematian kita ini 8%, di atas 8%. Dan salah satu hal kenapa angka kematian ini tinggi adalah karena banyak kasus-kasus tersebut yang harusnya memerlukan ventilator, tapi akhirnya tidak bisa tertolong karena ketidakadaan ventilator tersebut.
Jadi mudah-mudahan segera bisa produksi FTUI dan FKUI ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih dari mahasiswa kedokteran juga membuat N-Corona. Jadi untuk membantu masyarakat untuk mempersiapkan bagaimana masyarakat bisa melihat faktor resikonya untuk dia menderita COVID-19 atau tidak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan FKUI akan terus berjuang ya membantu di semua berbagai kesempatan ya untuk mengatasi permasalahan COVID-19 ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada para dokter baru ya, ini memang masa-masa sulit buat Anda, tapi di sinilah pengetahuan Anda, keterampilan Anda dan jabatan yang baru Anda raih ini sebagai seorang dokter dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Baiklah, ini saya juga walaupun dalam kondisi seperti ini saya tetap mempersiapkan pantun buat teman-teman semua. Buah jeruk, buah jambu biji, buah terlaris di era COVID-19. Jadi kebetulan memang FKUI bersama dalam hal ini Departemen Kimia, Departemen Kimia, kemudian bekerja sama dengan Fakultas Farmasi dan IPB, kita melakukan suatu riset bioinformatika, yang melakukan riset bioinformatika, kemudian dengan machine learning dilakukan docking antara gambaran whole genome dari COVID-19, kemudian dicocokkan dengan struktur dari herbal yang ada di Indonesia, ternyata cocok ini daun jeruk, kulit jeruk dengan jambu biji. Makanya saya ambil pantun ini. Ini pantunnya belum selesai, jadi saya ulang lagi. Buah jeruk, buah jambu biji terlaris di era COVID-19. Selamat untuk dokter FKUI, walau dengan online, sumpah dokter tetap valid. Ini ada satu lagi ya, ini artinya sekali lagi begini ya, ketika memang akhirnya Anda juga diminta membantu, akhirnya memang daya tahan tubuh menjadi hal yang penting ya. Virus bukan sembarang virus menyebar ke seantero jagat. Jika daya tahan tubuh kita baik, virus masuk tidak bisa menyebabkan pneumonia. Jadi ini dua pantun ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi Anda sudah sah menjadi dokter FKUI dan siap untuk mengabdi buat bangsa dan negara. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.